Putusan nomor 102 garis miring PDTG garis miring 2020 garis miring PNPBR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara nama Ani, umur 46 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Komplek Damai Lestari, Blok A, nomor 11, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Nama Melawan Anto, umur 50 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, Jalan Durian Pekanbaru, Blok F, 16, RT 05 RW 010, nomor 153, Perumnas, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca keseluruhan berkas perkara register nomor 102 garis miring PDTG garis miring 2020 garis miring PNPBR, semoga atas nama para pihak tersebut di atas beserta lampir-lampirannya, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, setelah memperhatikan bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 5 Januari 2008 yang didaftarkan dicatat kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 7 Januari 2008 bahwa register 102 garis miring PDTG garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengemukakan hal sebagai berikut. 1. Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil tergugat dalam jawabannya tanggal 9 Maret 2020, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara kecuali diakui secara tegas oleh penggugat. Yang kedua, penggugat menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diungkapkan oleh penggugat dalam gugatan tertanggal 29 Desember 2019 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari replik penggugat dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil tergugat dalam jawabannya. Dalam eksepsi terhadap jawaban tergugat bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan penggugat sebagaimana surat gugatan tanggal 29 Desember 2019 dan replik penggugat tanggal 9 Maret yang lalu. 2. Bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan tergugat dalam eksepsi dan jawaban serta dupliknya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenaran dan menurut hukum. Yang ketiga, bahwa penggugat tidak keliru menentukan kualitas antara tergugat dalam mengajukan penggugatan dengan pertimbangan hukum bahwa saat ini tergugat menguasai secara fisik tanah objek sengketa secara melawan hukum. Yang keempat, menurut Nyonya Retno Wulan Sutanto, SH, dan Iskandar Prawinata, SH, dalam buku acara perdata dalam teori dan praktek cetakan ke-8 tahun 1997, penerbit CV Mandar Maju, halaman 3, penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Nomor 5, bahwa Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH dalam buku hukum acara perdata Indonesia edisi ke-6 cetakan 1 Februari 2002, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 8-49 menyebutkan bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan selama ia mempunyai kepentingan hukum. Yang keenam, bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 4 garis miring RUP garis miring 1958 tanggal 13 Desember 1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan antara kedua belah pihak yang berperkara. Nomor 7, bahwa gugatan penggugat sudah tepat dan benar menyangkut tanah objek sengketa yaitu sesuai dengan bukti SKGR yang penggugat ajukan di muka persidangan yang terhormat ini. Yang ke-8, bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat pada tahun 2003 yang dibeli dari saudara Polan dengan harga 25 juta rupiah dalam bentuk SKGR. Yang ke-9, bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa yang telah diajukan penggugat di muka persidangan bukti SKGR adalah merupakan alat bukti otentik yang diakui dan mempunyai kekuatan hukum sebagai yang diatur UPA dan merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh, tidak dapat disangkal kebenarannya. Yang ke-10, bahwa apabila diperhatikan posisi gugatan jelas mendalilkan sebidang tanah seluas 30 kali 30 meter persegi di Jalan Garuda Sakti di kilometer 15 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang menjadi objek perkara adalah milik dari penggugat. Dalam eksepsi 1 menolak seluruh eksepsi tergugat, yang kedua dalam pokok perkara menolak. Yang pertama adalah menolak gugatan replik penggugat untuk seluruhnya, yang kedua
menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima. Yang ketiga, menerima jawaban gugatan dan duplik gugatan. Yang keempat, menyatakan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa kepada tergugat adalah sah. Yang kelima, menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik tergugat. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh Grace Tasya Sinaga SHMH selaku Hakim Ketua, Dr. Andus Heikel Sinaga Amin dan Kurnia Yani Darmono SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2020 di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim tersebut dengan dibantu oleh Anggun Sirait SHMH, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri penggugat dan kuasa hukum tergugat. Hakim-hakim anggota Dr. Andus Heikel Sinaga SHMH, Hakim Ketua Majelis Grace Tasya Sinaga SHMH, Hakim anggota pengganti Anggun SHMH, panitera pengganti rincian biaya redaksi Rp3.000, materai Rp6.000, panggilan Rp288.000, jumlah total adalah Rp297.000. Bahwa turunan resmi putusan ini diberikan kepada atas permintaan Parda Doni Andreas pada hari Senin tanggal 22 April 2020. Pengadilan Negeri Pekanbaru, Panitera atau Sekretaris Dani SHMH.